Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan! Hai semuanya, perkenalkan, namaku Jaxeli Nadine Pratama. Pada kesempatan kali ini, aku akan meresensi salah satu buku yang aku punya. Aku senang banget nih. Awalnya pas nge-scroll media sosial, lihat notif ada kompetisi resensi buku. Kebetulan pelajaran di sekolahku baru aja mempelajari tentang meresensi buku. Enggak sia-sia juga deh, aku belajar bahasa Indonesia selama pandemi. Tanpa pikir panjang, aku langsung berniat untuk mendaftarkan diri ikut kompetisi resensi buku. Aku termotivasi dengan kata-kata Vera Nazaria, yaitu setiap kali kamu membaca buku yang bagus di suatu tempat di dunia ini, sebuah pintu terbuka untuk memungkinkan lebih banyak cahaya masuk. Buku memang membuat kita senantiasa muda. Itulah yang aku rasakan setelah menamatkan Weathering with You yang ditulis Shinkai Makoto, penulis sekaligus sutradara film animasi dengan judul yang sama atau dalam versi Jepang Tenki no Ko. Novel yang bercerita tentang anak pulau berusia 16 tahun yang minggat dari rumah, menyeberang feri menuju kota Tokyo yang seram. Tokyo itu serem. Itu selalu digumamkan Hodaka ketika tiba di Tokyo dengan anggaran minggatnya yang hanya 50.000 yen. Kota yang katanya sungguh besar, rumit, sukar, dan tak punya perasaan. Buku yang masih berkelindan dengan mitos-mitos familiar di Jepang ini, misalnya menceritakan tentang dewa-dewa, alam baka yang ada di langit, naga-naga, ikan langit, air yang membuat tubuh mengambang, kekuatan dan keyakinan diri yang dapat membuat dewa bersedia mengubah sebuah takdir. Alih-alih aku mencari buku-buku Haruki Murakami atau Yasunari Kawabata, aku malah keasyikan dengan buku yang diangkat dari film animasi berjudul sama ini. Imajinasi memang sangat mengayakan khazanah berpikir dan hiburan semacam ini benar-benar ada loh teman-teman. Buku ini aku yang membelinya. Aku sangat tertarik dengan buku yang diterbitkan oleh penerbit Haru ini, pasti karena sudah menonton animasinya. Aku membeli buku ini di salah satu online shop langsung di toko penerbit Haru. Weathering with You diterjemahkan langsung dari bahasa Jepang oleh Asri Pratiwi Wulandari. Di Jepang, buku ini sudah dirilis tahun 2019 oleh Kadokawa Corporation Tokyo. Kemudian diterbitkan penerbit Haru melalui agen naskah Japan Agency Inc. Tokyo pada Januari 2021. Edisi yang kubeli ini cetakan kedua di bulan Juni. Bisa dikatakan buku ini lumayan laku dan aku punya kepentingan untuk kegiatan literasi di sekolah. Juga mengajak adik-adikku untuk rajin membaca buku. Kembali ke novel Weathering with You yang dibuka dengan adegan Hodaka menyeberangi pulau dengan feri untuk kedua kalinya. Sebuah adegan flashback yang akan membawa pembaca berpetualang dengan segala polemik pencarian jati diri sekaligus gejolak darah muda. Novel ini disajikan dengan sudut pandang yang berpindah-pindah. Penerbit membedakannya dengan memberikan font atau huruf yang berbeda ketika sudut pandang penokohan bertukar. Tentu saja, narasi didominasi oleh pemeran utama, Hodaka Morishima. Anak lelaki 16 tahun yang latar belakang keluarganya tidak banyak dideskripsikan dalam cerita. Hanya lewat pertengahan novel, pembaca baru dihubungkan dengan penyebab minggatnya si tokoh dari rumah. Terdengar sangat umum dan terkesan hanya untuk memuluskan jalan cerita, yang sebenarnya lebih mengeksplorasi suasana Tokyo dalam versi fantasi penulis atau sutradara. Sebagaimana cerita-cerita Jepang lainnya yang penuh dengan perasaan dan empati, rencana yang kuat telah punya andil untuk mengubah takdir hidup seseorang, bahkan takdir dunia. Begitulah kisah Hodaka yang bertemu Hinasan yang ditakdirkan sebagai gadis cerah, gadis yang memiliki kekuatan gaib dan terhubung langsung dengan langit. Kapan saja dia menautkan jarinya, memanjatkan doa untuk meminta cuaca jadi cerah, maka permintaan itu langsung dikabulkan oleh dewa. Walau cuaca cerah hanya akan terjadi hanya beberapa saat. Setelah itu, cuaca selalu bahkan terlalu kacau dan abnormal. Seorang pendeta mengatakan, gadis cerah semestinya adalah tumbal. Namun, Hodaka tidak tahu nih apa yang akan terjadi pada Hinasan setiap kali dia meminta cuaca menjadi cerah. Hodaka hanya tahu,
Mereka terlalu gembira karena dengan membuka jasa pawang hujan, mereka bisa mencari kerja sambilan yang bisa dilakukan anak seusia mereka. Bisa terus bersama-sama dan tentu saja melihat senyum terulas di wajah Hinasan. Sebuah insiden kecil tapi membahayakan di kapal feri membuat Hodaka bertemu dengan Sugasan. Dari kesan awalnya, Sugasan adalah seorang dewasa yang payah. Tetapi saat terdesak di Tokyo, sebuah kartu nama dari Sugasan yang ternyata seorang CEO di sebuah redaksi majalah telah memberi petunjuk bagi Hodaka untuk melanjutkan hari-harinya di Tokyo. Dia mulai bekerja di kantor yang dijadikan rumah tinggal juga oleh Sugasan. Awalnya, semua adalah keterpaksaan karena tak ada tempat lain yang bisa dijadikan Hodaka sebagai tempat tinggal setelah terlunta-lunta di kota terbesar dan seseram Tokyo. Namun lama-kelamaan, dua orang dewasa di kantor K&A Planning itu menjadi favorit Hodaka, apalagi Natsumi-san yang sangat bersemangat dan selalu mendukung Hodaka. Kita bisa menemukan semacam motivasi untuk terus berbuat. Nah, ini salah satu faktor yang membuat aku suka sekali dengan buku ini. Berusaha dan meyakini bahwa setiap orang memiliki kekuatan terbesar dalam dirinya yang bisa membuat perubahan. Apakah untuk dirinya sendiri atau bahkan dunia? Memang ada yang harus dilepaskan, tetapi tidak perlu merasa terlalu bersalah untuk risiko-risiko yang harus dihadapi ketika sebuah pilihan. Edo sendiri dulunya katanya teluk kecil di laut. Daratan itu pun berubah sedikit demi sedikit karena manusia dan cuaca. Karena itulah pada akhirnya semua kembali ke semula. Yah, jangan terlalu dipikirkan anak muda. Dari awal dunia ini memang sudah gila. Di atas adalah penggalan dialog dari Fumisan dan Sugasan untuk Hodaka yang memutuskan untuk mengubah nasib gadis cuaca. Seharusnya dia adalah tumbal untuk membuat cuaca kembali normal kan ya? Tetapi Hodaka ingin Hinasan tetap ada dan tak perlu membayar dengan mengorbankan dirinya sendiri. Novel ini juga mengunggah kesadaran tentang cuaca dan pemanasan global yang menjadi isu senter dalam beberapa tahun ini. Tentang cuaca ekstrim dan kesadaran merawat bumi. Bahwa sesungguhnya perubahan iklim itu pastinya akan membuat segala aktivitas dunia terasa abnormal. Walau dalam Weathering with You ini digambarkan tentang hujan yang tak biasa sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Padahal cuaca juga berhubungan dengan suasana hati manusia. Agak lama sih untuk sampai ke bagian klimaks. Tapi membaca novel ini persis seperti menonton animenya. Tentu saja tadi kan aku sudah bilang ya kalau ini diadaptasi dari sebuah film anime. Bisa-bisa aku dapat satu payung cantik kalau mengulangnya lagi setelah ini. Tapi tetap saja narasinya cukup detail dan enak dibaca. Pembaca tetap diberikan diksi dan metafora yang apik sepanjang cerita. Walau dialognya seperti tak beraturan. Melompat-lompat seolah dibiarkan seperti obrolan yang disesuaikan dengan versi animenya. Dan tidak runtut. Ya, khas seperti dialog menonton anime lah. Aku sendiri sudah terbiasa dan jadi mudah bagiku memahami jalan cerita. Bahkan saat tiba sudut pandang berubah dari satu tokoh ke tokoh yang lain, entah kalau pembaca yang kurang suka membaca komik atau menonton anime sih bisa jadi terganggu dengan penyajian dialog seperti ini. Untuk konfliknya cukup jelas dan memancing rasa haru dan empati. Shinkai Makoto bisa mendeskripsikan dengan baik konflik-konflik yang dialami masing-masing tokoh di dalamnya dengan kehidupan kota besar. Untuk hiburan dan belajar cara bertutur yang agak anti-mainstream, novel ini cukup menyenangkan untuk dibaca. Aku sudah menonton animenya dan suka banget karya-karya novel juga animasi yang gak kalah kerennya dari Shinkai Makoto. Top Marco top deh. 10/10 bintang. Sekiranya hanya itu yang dapat aku sampaikan mengenai resensi buku Weathering with You karya Shinkai Makoto. Semoga apa yang aku sampaikan dapat menginspirasi teman-teman untuk suka membaca buku dan memahami segala pesan moral yang terkandung. Yuk budayakan literasi ya. Terima kasih. Aku Jaxeli Nadine Pratama pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi.